Frequency Terrestrial Network. Anytime and anywhere generation. Akhirnya lu membawa nama baik Indonesia. Pentingnya untuk lebih berpikir realistis dibanding mengedepankan idealis. Nah, buat teman-teman komrad saya nggak tahu Vio ini adalah putri batik kampus Jawa Tengah. Kalau kita ngomongin soal batik ini kan juga hal yang menuntut gue untuk menjadi model MV kan. Kalau gue sih lebih mempertahankan apa yang menjadi selera gue ya. Yang nyanyi itu karena emang gue tuh seneng. Dan itu gue menyukai soalnya. Ya Allah sebut nyata atau lagu terpesona dari Ya mungkin. booming banget dan bahkan jadi tren menurut gue kayak mental illness. Gue kayaknya kalau nggak mental illness gue nggak keren deh. Dan psikologi ini kan emang ngambil makanan mental ini kan. Gue nggak mau ngebahas soal mental illness, gejala-gejala segala macam. Cuman gue pengen tahu pendapat lu nih, kan lu belajar nih tentang hal ini. Orang-orang kayak mereka yang proklaim sendiri, ya kalau kita ngomong self proclaim kalau misalnya, Vivi, sumpah kayaknya gue mental illness deh. Gitu. Ada nggak sih temen lu yang approach lu, Vivi kenapa gue ya? Karena mereka tahu kalau lu psikologi jurusan ya kan. Ada nggak yang temen lu kayak gitu? Ada. Tapi approach lu maksudnya nanya nih, Vi, gue gimana ya? Enggak sih. Oh, enggak. Sebenarnya kebetulan orang yang cerita ke gue ini gimana ya? Ibaratnya bukan dibilang self diagnose. Iya mungkin, tapi soalnya dia tuh baru berarti mendiagnosa diri dia itu berdasarkan informasi yang dia dapat di Google gitu kan misalkan. Jadi kayak gue sering merasa kayak gini. Terus ketika dia cari di Google, oh ini tuh indikasinya ke sini gitu. Kayak gitu cuman ujungnya indikasinya mental illness. Tapi maksud gue tuh kalau misalnya ada teman gue yang bercerita kayak gitu, kalau bisa lo jangan menyebut diri lo kayak gitu kalau belum ada bukti secara dari dokternya gitu. Karena mungkin aja lo nggak kayak gitu, mungkin aja lo nggak mengalami mental illness itu. Jadi kayak stigma yang udah lo punya terhadap diri lo sendiri itu yang kayak mengsugesti lo gitu loh. Jadi kayak bener ini nggak sih, kayak zodiak nggak sih? Kayak cancer apa ini apa? Iya. Oh gue gini banget jadi gini. Ini ilmu tentang zodiak di di psikologi. Iya kan, itu gue pernah denger juga tuh. Maksudnya hal itu juga yang diterapkan sama orang-orang yang tadi bilang, apalagi kalau temen lu ngeliatnya justru ini dari ini nih, dari internet nih, terus dicocok-cocokin, cocok nih, benar, gue cocok nih, Leo cocok nih, gitu kan. Itu juga harusnya ke dokter dong kalau benar. Gue bingungnya kalau lu nggak proklaim kalau diri lu mental illness, nggak keren, terus jadi tren gitu loh. Karena gue ada senior gue, dia beneran mental illness juga. Kadang kali kambuh, kumat. Gue tahu karena gue emang kenal sama dia, gue kenal in person juga sama dia langsung. Terus juga tapi dia tuh sering buat ini loh, highlight di Instagram. Terus dia tuh sering naruh kayak misalnya dia ke dokter nih, terus dia di diagnosa, terus dia ngasih tahu nih, ini kata dokternya apa, ini nih gejala-gejala. Jadi dia ikut juga ngasih tahu dan kalau itu beneran. Ya, maksudnya gue pernah ngomong sama dia kalau gue bisa milih, gue kayak gini gue nggak mau urus. Iya. Jadi terus kayak lu orang-orang lu kok pengen, kan aneh. Iya. Gitu loh. Aneh. Gue nggak ngatain, gue tuh keluar dari mulut gue lebih parah dari aneh sih, cuman aneh gue deh. Maksudnya gimana ya, mungkin ada di luar sana yang emang bener-bener struggling sama mental illness-nya dia emang karena dia udah ibaratnya didiagnosis seperti itu gitu kan. Cuman yang negatifnya adalah, yang tidak disukainya adalah ada beberapa oknum yang menggunakan, yang belum tentu mengalami mental illness itu, dan menggunakan bahwa dia sedang mengalami mental illness sebagai suatu benteng dia untuk mendapatkan masalah. Lo ngerti nggak? Jadi ketika lo nggak mau disalahin karena mental illness, ya kayak gitu. kenapa pemerintah nggak pakai alasan itu? Maksudnya ini sorry banget karena perlu kita terima juga Han, pas saya masalah mental itu emang
sensitif Iya, banget gue gitu dan sepakat, emang sepakat. ada gitu kan. Gue bukan emang kerucutkan, ini gue harus ngurusin ya teman komrades nih. Gue bukan yang kerucutin orang-orang yang mental illness itu salah, cuma maksud gue orang-orang di luar sana yang tadi berkata Fioni ya oknum-oknum itu yang mengatasnamakan Mental illness. mental illness. Ya, lu kok begitu sih, misalnya lu kok di internet lu berperilaku seperti itu. Nah, Ya kan gue mental illness terus dijadiin benteng, ya dia udah bilang buat supaya ngelakuin hal-hal yang padahal Iya. ya itu tadi orang-orang yang bener aja tuh bahkan mungkin nggak mau loh ngasih tahu ke orang-orang kalau dia punya penyakit mental. iya, nggak aib juga sih ya. Maksudnya Iya, ya coba, udah dia keep gitu. it to Iya. their self Mungkin, aja gitu. Circle tertentunya ya, lingkar satu lingkar duanya mungkin teman-teman tuh sahabatnya atau keluarganya yang tahu, tapi digembar-gembor itu menurut gue jadi Maksudnya gini, kadang kalau misalnya dia coming up nih, misalnya kayak dia punya mental illness tertentu gitu, pasti kan kayak nggak sedikit orang yang ngeliat dia jadi kasihan gitu, bukannya orang yang dilihat jadi seseorang yang kasihan itu malah justru nggak enak ya, justru yang memang the real punya itu kayak dia menghindari nggak sih kayak situasi-situasi di mana dia dilihat sebagai individu yang memerlukan bantuan orang. kayak gitu. Maksud gue pun bilang, lu kalau mau ngasih uang ke pengamen, lu kasih karena menurut lu emang dia layak atau pantas untuk dapetin duit yang mau kita kasih, bukan karena lu kasihin kayak misalnya ih kasihan banget dah itu orang ngamen dia. Jadi kasihin itu dia lagi hidup. Segi lu lagi usaha, jadi kasihan. Justru kalau mau ngasih, suaranya bagus nih. Iya. Nggak jadi masalah. Benar. Ya itu tadi maksud gue jangan kayak kita nggak mau dikasihanin orang nggak sih? Kalau Iya, orang ini dikasihanin sih anjing aneh loh. Kayak kita tuh apa ya, ibaratnya ada hadir, udah kita cukup hadir buat orang-orang yang memang membutuhkan support kayak gitu. Cuman ya itulah, jangan menjadikan itu sebagai senjata ya, benteng. Benteng tadi lu bilang. Iya. Lu ngomongin soal mentality, lu juga, gue sempat juga lu ngeliat tweet lu soal crab mentality. Kok crab mentality? Aduh, bahas berat mentality. Lu harus tahu, jadi gini loh Han, gue tuh kayak melesetin mental breakdown jadi mental breakdown gitu mas gue, jadi kayak jadi gue nggak bermaksud untuk membahas suatu berat mental. Iya. Oh god damn, gue jatuh kepada perangkap itu ya. Jatuh kepada itu. Ini deh, oke deh, kalau misalnya tadi itu sebenarnya cuma plesetan doang ngerus, tapi gue lebih sering ngebahas quarter life crisis. Gue tuh seseorang yang memang punya banyak ekspektasi tinggi gitu, terutama adalah di tahun lalu ya, di tahun 2020 gitu. Gue punya goals untuk mencapai ini itu dan untuk tujuan tertentu gitu. Dan kebetulan di tahun lalu itu gue berarti nggak berhasil untuk mencapai itu semua gitu. Jadi hal-hal yang terjadi itu di luar apa yang gue ekspektasikan gitu loh. Nah terus disitulah akhirnya gue timbul perasaan cemasnya tuh kayak let's go. Kayak gue tuh takut gitu sama kemampuan gue yang nggak bisa menyeimbangi FOMO, Fear of missing out. Yoi, kayak kok kayak gue nggak worth it ya, maksudnya kayak self worth gue tuh jadi lack of self worth gitu loh. Kayak gue merasa kayak gue nggak memumpuni, kayak gue nggak bisa mencapai hal-hal yang gue impikan di apa ya, dan dimana keinginan gue itu pasti untuk menyetarakan orang lain kan. Nah itu ketika gue nggak bisa menyetarakan orang lain, disitulah timbul kayak aduh gue takut nggak sesukses orang lain, gue takut nih akan kemampuan yang gue punya gitu, kayak gue nggak se-capable orang lain, dimana sekarang orang-orang tuh gini deh, kayak seumuran kita aja udah banyak yang ibaratnya punya penghasilan sendiri lah. Itu tuh kayak apalagi kemarin di 2020 itu kayak gue merasa kayak gue banyak berpikir yang ujung-ujungnya jadi overthink kayak gitu. Kayak aduh gimana nih gue di umur segini nggak bisa ngasilin uang kayak anak-anak seumuran gue jadi kayak mikir gitu lah, membandingkan pencapaian gue sama pencapaian orang lain. Itu sih intinya, jadi gue jadi kayak meragukan diri gue. Sekarang gue lagi mencoba untuk healing sih, kayak keluar dari zona itu dengan cara lowering your expectation. Gue tuh menganggap mimpi setinggi langit itu untuk acuan gue. Standar gue adalah yaitu angan-angan gue itu.
Tapi gue harus ingat ke gimana sih kemampuan yang gue punya. Gue harus kenal nih capability gue itu seberapa besar. Nah, ketika gue udah kenal, terus kayaknya menurut gue mimpi gue ini ketinggian gitu. Gue harus punya apa ya, ibaratnya bukan gue itu lowering my expectation. Jadi mungkin gue nggak di A ini, gue belum di sini, tapi gue apa ibaratnya gue nurunin dulu deh yang kejangkau sama kemampuan gue dulu. Nanti ketika gue udah berhasil nih, misalnya alhamdulillahnya berhasil untuk Nurunin lagi ngecapai step lagi, di ini, gue tinggiin lagi gitu loh. Harus dulu berstep-step itu, jangan langsung tiba-tiba awal tinggi. Jadi intinya ya itu, gue di tahun itu gue baru ngerti makna kayak lo boleh bermimpi setinggi langit, tapi lo harus ingat kaki lo harus tetap berpijak. Itu kayak ini gak sih, kayak percaya diri perlu, Ya. tapi tahu diri Juga regulasi diri gitu. itu tapi itu membebani lu nggak pada saat itu? Karena gue belum ngerasain hal itu. Terus pressure itu gede banget sih. Gue terbebani sama ekspektasi gue yang tadi gue bilang karena terlalu tinggi, padahal gue juga nggak mampu. Karena ketidakmampuan itu yang membuat gue kayak merasa gagal. Jadi gue gagal karena ekspektasi gue sendiri. Jadi Bukan makanya karena gue nurunin yang kejangkau sama gue harus kayak gitu loh. Iya. Tapi ini hal yang menarik juga sih, karena psikologi itu kan emang gue nggak ini ya, maksudnya gue bukan jurusan psikologi, cuman gue selalu menarik sama orang-orang yang ada di jurusan itu karena banyak pembahasan tuh yang menarik menurut gue, karena gue nya nggak tahu, maksudnya bukan makanan gue. Jadi ibaratnya kalau gue ngobrol kayak gini tuh jadi ngebuka wawasan gue juga, kayak tadi yang banyak yang lu obrolin gitu kan. Terus juga ngomongin soal psikologi ini, gue sempat ngeliat ini menarik banget. Ini menarik buat Ivan sih ya. Gue sempat ngeliat lu juga, lu wawancara tentang BDSM. Oh my god, oh ya, BDSM. Iya, tapi itu menarik loh. Maksudnya itu nggak dijadiin orang-orang untuk sebuah apa ya, mungkin penelitian gitu loh. Tapi lu mau masuk ke dalam ranah itu yang sebenarnya di Indonesia sendiri itu Ditentang dibilang banget. asing juga. Iya. Ditentang emang ditentang ya? Ya, Oh, karena kekerasan. bukan karena iya ya. Terus oke. Tapi gini sih sebenarnya ditentang karena nggak sesuai sama yang Kita. ya Oke. gitu kan, kayak orang-orang melihat apa ya, komunitas ya, bukan komunitas ya, oknum yang sering menjalankan hal itu sebagai sesuatu yang aneh. Ini berdasarkan wawancara subjek gue juga waktu itu. Jadi kayak dia itu di apa ya, diskriminasi ya, dia dilihat beda ya, karena menurut orang-orang apa yang dia lakukan itu tuh nggak sesuai sama nilai-nilai yang berlaku di sini gitu, sampai mau dibawa ke ranah hukum juga karena kalau mereka tahu nih ada unsur kekerasan di dalam menjalani itu. Padahal yang perlu lo tahu, prinsip utama BDSM kalau yang gue tahu dari subjek gue ya adalah konsen dari dua-duanya. Harus ada konsennya dulu. Jadi kesepakatan antara dua pihak. Kayak film 50 Shades gitu ya. Ya ini TTD. Tanda tangan, lo bersedia nggak kalau kayak gini. Dan emang harus sama-sama mau. Kalau misalnya emang keberatan ya enggak akan dilakuin gitu. Hal baru apa yang baru dapetin ketika lu wawancara subjek lu itu? Segala sesuatu yang dinilai buruk sama seseorang itu nggak selamanya buruk gitu loh. Maksudnya semuanya itu nggak selalu hitam gitu loh. Ada everything happen for a reason gitu. Ada reasonnya tersendiri, ada maksud tersendiri kenapa dia kayak gitu. Setiap orang itu punya minat yang berbeda-bedahan. Kayak lo, dan nggak semua orang juga berhak untuk mengikuti apa yang lo minati itu. Maksud gue di sini adalah kayak selagi pilihan gue nggak mengganggu kehidupan lo, itu tuh ya udah gitu, biarin aja. Toh kayak mereka semua itu sama-sama mempunyai hak untuk hidup kok. Iya. Kayak gitu loh. Point out di sini adalah ketika subjek gue ini mendapatkan perlakuan yang berbeda gitu. Itu kan sama aja kayak dia tidak menghargai pilihan hidup orang lain kan. Nah, kayak semuanya terjadi karena ada alasannya, karena dia juga mau, karena dia juga punya minat ke sana. Bukan kayak dia paksa gitu. Orang-orang menganggap seperti itu kan. Makanya di situ sih yang gue apa ya, ibaratnya bisa gitu, gue ambil gitu. Diatur nggak sih di undang-undang kita? Setahu gue apa sih, RUU PKS ya?
Oh iya, sempet. Salah satu, iya kan? Iya. Hubungan Iya, gue tahu. masokis ya? Uniknya, ini gue pakai kata-kata yang aman kan bro, unik ya, unik di Indonesia. Undang-undangnya itu memang masuk sampai ke aspek terkecil di kehidupan masyarakatnya. Iya. Terus kayak bener-beneran lu nikah, terus lu ya dong anak, terus kayak hal kayak gitu juga dia masuk kayak yang sebenarnya tuh lu nggak perlu sih dalam ini gak sih? Maksud gue gini loh, mereka terlalu mengurusi urusan ranjang orang lain. Wah. I mean terlalu. Iya benar-benar. Iya nggak Ranjang sih? tuh bukan berarti ranjang Kritis beneran banget ranjang, tapi yang kesana. iya benar ya. Gue sepakat. Iya kan? Tapi bukan berarti Kritis itu salah banget juga. masalah-masalah kayak gitu. Tapi ke hal lain, maksudnya. Iya. Maksudnya nggak perlu sampai aspek terkecil itu kan. Iya. Tapi kita juga nggak bilang itu Privasi salah orang dong. lain. BTW, gue tuh kayak pas abis wawancara subjek gue ya, gue langsung kayak gemeter gitu. Alasan dia seperti itu pun karena kayak emang ada pengalaman traumatis gitu. Dan itu yang nggak tahu kenapa pas dia ngomong tuh kayak transfer energi gitu ke gue. Kayak apa yang dia omongin langsung kayak kebayang, terus kayak aduh gue kayak nggak bisa ngelanjutin ini. Gue sempet tuh pas Lagi lagi. spesifik ngasih kronologi segitu. Iya, jadi kayak kenapa dia kayak gitu, pengalaman apa yang dia alamin sampai akhirnya dia Suka. ya kayak gitu. Terus kayak gue langsung yang gue tuh di tengah-tengah wawancara gitu kan kayak gue nggak bisa nih, kayak gue nggak bisa lanjut. Gue langsung bergemeter banget. Sebenarnya gini Han, gue pas ngajuin judul itu ke dosen gue sempet kayaknya jangan deh, ini terlalu dark. Apa ya, tingkatan S1 ini tuh terlalu risky karena gue ngorek luka, ya kan? Maksudnya kenapa dia kayak gitu tuh karena pengalaman buruk dia, dan itu luka kayak dikorek, sakit, Jadi perih doang banget emang kan. Udah pengen dilupain tapi lu Gue lupa angkat lagi ya. kayak gitu. Gue tuh juga bilang di awal kalau misalnya emang kamu ingin menghentikan wawancara ini di tengah-tengah karena satu dan lain hal, it's okay, bilang aja. Gue bilang kayak gitu ke dia. Sumuran. Ya. Anjing, karena lu ngomong kamu. It's okay, nggak apa-apa, gue bilang gitu. Terus kayak ternyata dia bersedia gitu membagi pengalamannya sampai akhir gitu sih. Itu lu kayak pikiran BDSM ya? Ya. Gue tuh Apa pengen ngebalas ini RUU? Apa pertama kali kepikiran itu? karena film itu sih, 50 Shades. Anjir, keren. Dan maksudnya gini, gue tuh mikirnya ini beneran kejadian di hidupan nyata gak sih? Awalnya itu gue mau ngambilnya apa ya, kalau nggak salah homoseksual deh. Gue mau ngambilnya tuh tema-tema homoseksual. Terus ternyata cutting gue ini justru punya kenalan yang kayak gitu. Justru dia bilang kayak, "Dek, aku punya kenalan yang suka kayak kinky gitu kan." Gue langsung kayak, wah menarik nih, maksudnya kayak gue pengen tahu deh pengalaman dia. Ternyata hal-hal BDSM tuh ada loh di kehidupan nyata. Yang lu gali itu dari dampak psikisnya dia. Gue menarik kalau dalam segi intelektual itu emang menarik sih, maksud gue. Udah pernah lu sih yang ngangkat ini? Penelitian mengangkat ini. Waktu gue nyari literaturnya sih ada, cuman emang di Indonesia masih minim ya. Gue salut juga loh. Oke. Menurut gue kayaknya kita cukup deh ya. Kita berbicara hal-hal yang terlalu dalam, berat. Ini gue pengen bahas hal-hal yang disukai banyak anak muda. Apa your personal life? Gimana sih lu udah nyebutin semua kesibukan lu, gue sibuk ini, gue ikut ini, gue punya mimpi ini, tapi apa sih sebenarnya yang lu lakuin tuh di kehidupan sekarang? Lu contohnya kalau misalnya kayak lu punya waktu yang memang bebas atau waktu lenggang, waktu kosong, waktu lu ngapain sih sebenarnya? Kayak lu nyanyi kayak bikin gue di waktu kosong. Lu ini apa kayak masak jengkol. Gue jengkol baru suka di tahun kemarin tahu. Gue dari dulu tuh selalu nutup, gue gak mau nih jangan sampai nyokap gue tuh geng. Lo harus nyobain Hans. Kayak gue juga kayak awalnya menolak banget, kayak gue nggak mau sama sekali makan jengkol. Minimal tuh jengkol tuh kayak menu wajib keluarga gue. Terus kayak gue nggak mau sama sekali, sampai gue dicekokin segala macem, gue nggak mau. Akhirnya membuat lu oke, gue ambil nih. Waktu itu
gue lagi di rumah saudara gue nggak tahu nih, gue tuh posisinya kayak lagi lapar banget, Adanya itu doang. adanya itu yang udah mateng, terus kayak apa gue cobain ya gitu kan, terus itu sama sambel gitu kan, gue cobain ya, gue kayak ambil sedikit gitu kan, terus pas gue cobain pakai sambal, anjir mantep banget, enak banget, kayak Kemana aja wow. gue 20 tahun ini. Kayak Anjir. enak banget, kayak ternyata nikmat cuy, kayak nggak ada rasanya kok Han, nggak ada rasanya, Sih, udah enak tuh apa tapi ya, tiba-tiba sambelnya? bau aja. Enggak, abis itu bisa sih jadi pemilihan juga karena bisa kejengkolan juga kan. Iya, ada penyakitnya kalau kebanyakan. Nah, kan kalau misalnya tadi kita bilang itu ada masak terus juga jengkol, hal-hal yang memang lu baru lu coba. Sebenarnya gue juga sama kayak lu juga ditawarkan hal seperti itu. Nyokap gue terus kayak semua keluarga itu juga sama, nggak nyokap gue doang. Tapi untungnya gue disupport sama bokap gue ya. Kalau bisa makanya ini lucu nih. Kalau misalnya nyokap gue masak jengkol sama pete, gue nggak tahu kenapa tiba-tiba misalnya gue buka lemari buku, kemudian lemari buku tiba-tiba anjing jengkol mak gue, jadi dibikin supaya nggak ketahuan bokap gue, karena kalau bokap udah nyium tuh udah kayak udah mau marahin bawaan, kayak anjir shit man gue bilang. Tapi sih beruntung karena lu pertama kali nyoba tuh enak. Iya. Karena ada makanan yang belum kita pernah coba sampai tua, sampai kita udah bisa mikir secara naruh di jalan lah ya. Terus kita nyobain ternyata sebenarnya enak, tapi karena masaknya nggak enak, terus kita gue udah nggak mau lagi nih makanan Iya, ini. bener. Ya untungnya itu enak tuh. Itu terjadi gue pada Apa? daging kambing. Pertama kali lu cobain tuh kurang. Gak enak. Wah, gue enak banget, kayaknya kayak masih bau banget gitu loh. Dan itu ke bawah sampai Itu sekarang. masih Jadi ingat gue tuh sama berarti. sekali gak mau kambing till now. Sampai sekarang. Nah, Iya. itulah. Semoga sih ketika gue nyobain jengkol itu secara terpaksa misalnya gue merasa nggak enak ya, karena gue nggak. Iya, iya. Pete juga loh. Pete juga. Pete gak ada rasanya malah. Iya gak sih? Anjir. Gak tau. Coba lu suka pete dan jengkol? Mana ada. Tuh itu tuh memang itu pride laki-laki bro. Kenapa sih padahal enak? Itu ya akhirnya gue ngerasa juga kayak Sedep. bokap gue pas sekarang udah tua aja sampai nggak suka gitu lah. Itu yang bikin bisa cekcok. Hati-hati lah kalian cekcok karena jengkol tuh udah banyak loh penelitiannya. Ah, Ya. harus coba. Enggak. Karena Pokoknya cowok lu pernah coba lu masakin deh. Terus lu bilang sama cowok lu, Mas, Mi, nih aku kasih kamu jengkol, take it or leave it. Anjing. Lu mau coba nggak? Kalau nggak lu cabut deh, lu cobain. Iya sih, tapi bokap gue juga gitu kok, Nggak suka. Nggak suka. Tadi gue juga nanya soal masak, jengkol. Itu hal tuh yang lo lakuin kalau punya waktu luang. enggak kok. Gue tuh kebiasaan gue kayak manusia pada umumnya. Gue tuh mageran banget Han. Oh gitu. Jadi kayak apa ya? Gue sering leha-leha doang. Scroll TikTok. Nah, itu Seru. Lo harus tahu TikTok tuh seru banget kontennya. Iya. Gue akhirnya pun mulai merasakan juga sedikit demi sedikit, cuman Iya. kayak nggak mau terlalu banyak karena ntar ini sih itu tadi lu bilang kayak dia, karena dia algoritmanya beda ya. Dia itu lucu kalau TikTok tuh. Apa sih bahasanya? FYP apa? Follower page. Main lu ya? Nggak riset. Ya banget lo main lo, iya itu juga tapi ngomongin soal yang tadi lu bilang kalau misalnya keseharian gue ini nih Han masih mageran terus juga leha-leha scrolling around sana sini akan selalu seperti itu karena gini loh, maksud gue nggak tahu kenapa tapi menurut gue udah kayak overuse banget, orang-orang tuh harus selalu dikategorikan atau harus dimasukkan kayak lo anak muda lo harus produktif mulu nyet kayak dan kebalik nih sama lu ngeliat orang yang kayak Fioni lu harus produktif, Fioni bangun dari leha-leha lu, let's go, kita ngadain sesuatu hal ya itu tadi harus dituntut untuk 24 jam produktif terus gitu. Gue pernah baca apa ya, itu tuh ada bukan sindrom sih, jadi kayak suatu hal yang sehingga membuat lo harus produktif gitu. Kalau lo nggak produktif lo tuh merasa gagal. Itu gue lupa, gue tuh ada bacaannya, nanti deh gue research lagi ya. Gue tuh lupa. Jadi maksud gue tuh nggak mau menjadikan produktivitas itu sebagai kayak tuntutan. Gue pengen produktif tuh karena gue mau gitu loh. Bukan karena Ya, lu tentang anak muda tuh harus lo produktif terus, enggak juga.
Ya mungkin lebih baik kayak gitu ya, jadi kayak hari-hari yang kebuang itu ada gunanya. Kalau lu sendiri tipikal orang yang ini gak sih, apa ya, memperdulikan banget respon dari orang lain gitu gak sih? Sebenarnya, nah ini nih, gue tuh tadinya, gue tuh kayak memikirkan gimana sih penilaian orang lain terhadap gue gitu, apa yang gue lakukan. Gue tuh sebenarnya bisa memenuhi ekspektasi mereka nggak sih? Nah tapi seiring berjalannya waktu itu tadi, gue aja udah berat sama ekspektasi gue sendiri gitu kan, ditambah lagi gue harus menuhin ekspektasi orang lain. Makanya ada salah satu apa ya, teori psikologi yang ngena banget sebenarnya menurut Apa gue tuh? teori Gestalt namanya. Apa tuh? Jadi di dalam teori Gestalt itu tuh ada doa Gestalt prayer, di mana ya inti dari doa itu kita hidup di dunia ini itu untuk diri kita sendiri. Gue ya gue, lo ya lo. Gue nggak hidup di sini untuk menuhin ekspektasi lo, begitupun juga lo hidup ya untuk diri lo sendiri, bukan untuk ekspektasi gue. Kalaupun emang kita ketemu, ibaratnya kita papasan dalam tanda kutip gitu, ya itu cuman suatu apa ya, ibaratnya cuman suatu kebetulan aja gitu loh. Karena balik lagi, yang punya kehidupan, yang menjadi kehidupan tuh diri lo sendiri gitu loh. Jadi semenjak gue ada teori yang Gestalt prayer ini. iya, Gestalt prayer ini kayak wah anjir, gue pas belajar itu kayak langsung kayak gila, ini ngena banget, it hits me so hard gitu. Kayak gue selama ini karena terbelenggu dengan ekspektasi itu gitu. Ketika gue baca ini, oh iya ya, coba deh gue fokus ke apa maunya gue tuh sebenarnya pengennya kayak gimana, gue tuh fokusnya gue tuh kayak gimana, ekspektasi gue sendiri tuh gue pengennya kayak gimana. Ini mempengaruhi ini gak sih feed Instagram lu? Karena ini gak sih kayak orang tuh posting Instagram ngelihat likes-nya, Ya. terus juga makanya lu sempet Instagram pernah ngapus juga kan jumlah likes tuh biar orang nggak terlalu edik banget, kayak lu setiap menit kayak ngecek gue berapa nih atau Iya, scene gue dulu story kayak gitu, Han. akhirnya pun mempengaruhi itu karena ini gak sih kayak pada akhirnya kita tuh sadar makin beranjak umur ini makin Iya. tua juga, terus juga kita makin bisa ngerti kalau di mana sebenarnya hal yang sebatas secuil Instagram ini, hal yang pengen kita posting, kita storyin, itu sebenarnya membuat memuaskan diri kita, bukan memuaskan orang lain. Benar. Gitu. Itu nih yang tadi akhirnya sampai situ gak? Iya, live your life intinya. Kayak selama ini gue merasa kayak gue nggak hidup di kehidupan gue sendiri, ngerti gak? Karena gue berusaha untuk memuaskan ekspektasi orang lain. Tapi ketika ada satu momen yang bikin gue tersadar kayak ya udah, kenapa gue nggak mencoba untuk mengikuti apa maunya gue. Toh mengikuti apa yang dimau itu salah satu bentuk cinta kita terhadap diri sendiri kan. Iya. Self love tuh penting banget gitu. Itu bisa merambah kemana-mana menurut gue, ya nggak sih? Bener. Kayak ke confidence kita, kepercayaan diri kita. Makanya itu. Jadi lu ngomongin soal confidence nih ya. Ini gak sih, lu pernah gak sih? Gue gak tahu ya, tapi kayaknya dua hal ini menurut gue saling berdekatan. Failure and rejection. Dan gue pun ketakutan terbesar gue tuh Gagal. rejection ini, justru kayak rejected Ya. by someone gitu. Nggak harus gue ditolak cinta, tapi ditolak apapun. Gue tuh takut banget ya, asli. Pasti. Kayak gitu. Itu lu sendiri gimana? Nah, jujur gue juga kayak gitu, Han. Gue tuh sangat-sangat takut sama penolakan. Kayak Anjir ya, asli. anjir, gue merasa kayak gue udah berusaha, dan ketika gue gagal tuh kayak udah, gue paling gagal di dunia ini. Kayak gue merasa nggak capable dan itu gitu, langsung merasa kayak gitu. Cuman balik lagi, ketika gue drop, gimana ya, ya itu, hidup tuh nggak selamanya tuh cuman sedih aja gitu. Emang lo sekarang lagi dapat sedih, lo lagi dapat penolakan sekarang, tapi gue yakin itu tuh fase, nanti lo bakal ada fase penerimaan lagi. Jadi hidup tuh gitu aja, penolakan penerimaan gitu aja. Lu tipikal orang yang menganut sistem karma nggak? Hukum karma. Kayak apa yang kita peroleh, kayak apa yang Ya, kita kayak di agama Kristen misalnya, apa yang kamu tabur itu yang kamu tuai, kayak gitu lu gitu nggak sih? Gue malah baru kayak kepikiran nih sekarang. Kayak gimana ya? Karena gue nggak
gimana ya menurut gue sepakat sama yang lu ngomong tadi. Kalau tadi lu bilangnya penerimaan penolakan kan menurut gue tuh emang gitu hidup. Iya, Gue ups lebih and suka downs-nya sih ada. itu dia. Itu cuma mungkin kalau dispesifikkan lagi gue lebih sepakat karena gue gak percaya karma juga ya. Gue gak tahu, tapi gue gak tahu lo deh, cuma gue gak percaya karma. Gue lebih percaya kalau roda kehidupan itu pasti berputar karena lu lihat sekarang di bawah. Nah permasalahannya kayak gue nih ngelakuin hal-hal baik seumur hidup gue, terus tiba-tiba gue dapet suatu hal yang buruk. Itu kan berarti bukan sesuatu yang kita dapat apa itu karma baik atau karma buruk kan enggak. Kayak orang baik pun juga akan dapat hal yang buruk, orang buruk pun juga pasti dapat hal yang baik. Makanya gue percaya gitu karma. Karena gini sih Han, mungkin ketika kita dapat penolakan itu juga bagaimana kita memandang penolakan itu sendiri kan. Mungkin ketika lo ditolak, lo tuh selama ini kayak udah dikasih seneng terus gitu loh. Jadi lo merasa puas akan gitu. Jadi ketika lo merasa gagal, lo tuh kayak ada hasrat nih, kayak gimana sih caranya. Itu tuh kayak penolakan tuh salah satu cara untuk negur lo untuk bisa upgrade yourself gitu loh. Iya nggak sih, lo bisa, lo ada standar baru. Oke, lo di sini udah dengan kemampuan lo yang segini lo gagal nih, lo harus bisa lebih dari itu. Iya nggak sih, lo bisa belajar lagi. Iya, hal baru lagi, perbaiki diri intinya sendiri. kayak gitu sih, lo belajar aja, lo ambil apa ya sebagai sesuatu yang membangun gitu. Kalau menurut gue sih kayak gitu. Gue pengen dengar terakhir dari lu sebelum kita berpisah nih. Gue nggak tahu lo kemarin lu pergi ke Samarinda. Kenapa Samarinda sih? Lu di umur sekarang lu ngomongin quarter life crisis tadi, lu ngomongin soal hal-hal yang berkaitan dengan diri lu sendiri. Ada nggak sih life goals lu yang kejar banget sekarang? Sekarang yang pengen banget Saat kejar. Saat ini melepas semua kekhawatiran gue, ketakutan gue mengenai apa ya? Gue tuh pengen banget jadi musisi kan. Gue tuh pengen banget mewujudkan itu untuk saat ini. Tapi balik lagi gue tuh kadang ada pemikiran yang menurut gue kayak gue nggak pantas deh. Nah gue lagi berusaha untuk menyingkirkan itu semua. Jadi kayak untuk saat ini goals gue adalah gue pengen menghasilkan karya gitu, banyak menghasilkan karya dalam bermusik. Karena apa sih, gue tuh berharap gitu dengan gue sering apa ya ibaratnya fokus nih di musik ini. Gue tuh pengen misalnya alhamdulillahnya suatu saat nanti gue berhasil gitu, gue tuh pengen banget jadi orang yang berhasil, jadi gue bisa membantu banyak orang gitu loh Han. Maksudnya kayak orang lain gitu ya, terutama ya temen terdekat gue lah. Maksudnya kayak emang yang selama ini tuh apa ya ibaratnya, yang selama ini gue membantu gue tapi belum sempet gue balas gitu. Gue tuh pengen aja gitu membalas bantuan-bantuan yang udah mereka kasih ke gue. Bahkan di luar itu intinya sih gue ingin bermanfaat lah buat orang lain. Itu life goals jangka panjang gue gitu. Gue tunggu sampai itu kejadian ya. Amin. Nih gue juga kalau misalnya suatu saat ini podcast kita viral, gue bakal bantu lo. Siapa tahu kita nggak bakal tahu kan. Siapa tahu lo tiba-tiba booming namanya, gila Amar Farhan jadi apa namanya, pewawancara apa sih, entertainer, interviewer terkenal gitu-gitu. I hope so. Kita nggak pernah tahu ya nggak sih kan. Alright. Coba terakhir review nih, gue pengen lu kasih satu moto pegangan hidup lu, satu aja yang lu pegang sampai sekarang nih. Anjas. Jangan dong. Nyepak. Satu aja. Satu sih yang gue pegang terus itu adalah I try and I fail but I never fail to try. Alright, motherfucker. Apa kamu lihat itu tadi interview gue bareng Fioni Syair Band. Buat lo semua yang pengen tahu tentang sosok Fioni atau pengen dengerin sih suara-suara merdunya, soprannya Fioni Syair Band, bisa cek di mana, Vi? Cek di Instagram gue. Share lu di mana? Di @FioniDeben. Oh, Fioni Deben. Alright, nanti gue cantumin juga. Tapi lu jangan bisa aja loh. Oke, teman-teman, gue Kurus. Gue Fioni. Sampai jumpa di episode sosok selanjutnya. Dah. Bye. Produced by XC
Celestial Network.